PSSI punya ambisi besar meningkatkan prestasi timnas di semua kelompok umur. Indra Syafri semakin mendekatkan hasrat besar ini dengan meloloskan Garuda Muda ke Piala Asia U20 2025. Demi tampil lebih maksimal, PSSI sampai berani memperkuat posisi dengan memproses dua pemain keturunan. Mereka adalah Dion Mark dan Tim Gaypens. Keseriusan Indonesia justru berbanding terbalik dengan Vietnam dan Malaysia yang semakin gak terarah. Bagaimanakah kehebatan regenerasi timnas saat para rival Asia Tenggara kesulitan? Generasi baru timnas Indonesia menembus level Asia. Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia U20 di tahun depan dengan status juara grup. Skuad Garuda Muda berhasil tampil perkasa usai membabat habis Maladewa 4-0. Hasil positif ini langsung menaikkan kepercayaan diri para punggawa Garuda Muda. Setelah itu timnas Indonesia berhasil kembali meraih kemenangan kontra Timur Leste U20 dengan skor 3-1. Di laga terakhir sendiri timnas Indonesia Muda berhasil menahan imbang Yaman dengan skor 1-1. Indra Syafri selaku pelatih mengucapkan rasa syukurnya karena telah membawa Garuda Muda berjaya. Selain Piala Asia U20, Coach Indra juga berhasil meloloskan 3 skuad Garuda U20 berbeda. Saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada para pemain yang mengantarkan tim ini lolos ke Piala Asia untuk ketiga kalinya. Puji Indra Syafri. Prestasi ini juga semakin mendekatkan target PSSI yang ingin membawa timnas Indonesia U20 berlaga di Piala Dunia. Shin Tae-yong juga turut memuji performa gemilang Garuda Muda. Pelatih asal Korea Selatan itu terlihat datang di laga terakhir menghadapi Yaman. Coach Shin menyarankan Indra Syafri untuk menambah kekuatan dengan pemain keturunan. Kalau untuk lini belakang mungkin dibutuhkan. Karena kalau kita lolos ke Asia pastinya dibutuhkan pemain-pemain yang postur tubuhnya tinggi dan baik. Karena dibutuhkan pemain-pemain dengan power yang bagus, ucap Shin Tae-yong. Setelah mendengar saran Shin Tae-yong, skuad Garuda Muda langsung bergegas mempercepat proses naturalisasi. Indra Syafri mengaku sudah mengantongi beberapa nama beken. Ex-pelatih Bali United ini memang ingin menambah kekuatan timnas U20 sejak Toulon Cup 2024. Kami sudah mengajukan 3 nama. Ketiganya yaitu Tim Gaypens, Dion Mark, dan Mauresmo Hinoke. Kemarin saya berbicara dengan teman saya di Belanda, ucap Indra Syafri. Selain ketiga nama tersebut, Kaya Simons juga dikabarkan tertarik membela timnas Indonesia. Simons memberi sinyal untuk bergabung ke timnas Indonesia U20. Tetapi tentu PSSI akan menindaklanjuti secara administrasi. Mudah-mudahan apa yang kita sudah ajukan bisa cepat terrealisasi, ungkap Indra Syafri. Permintaan Coach Indra ini langsung direspon cepat oleh PSSI. Ahmad Zaki selaku manajer U20 mengabarkan Tim Gaypens dan Dion Mark tengah menjalani proses naturalisasi. Untuk naturalisasi, kalau yang saat ini tengah dalam proses ada 2 pemain. Ada Tim Gaypens dan Dion Marks. Mungkin nanti ada beberapa pemain keturunan yang diseleksi lagi, ucap Zaki. Selain itu, PSSI saat ini masih mencoba untuk menelusuri keturunan dari Mauresmo Hinoke. Pemain kelahiran Breda ini sebenarnya sudah membela timnas Indonesia U20. Hanya saja Hinoke belum pernah bermain di ajang resmi dan kerap tampil di laga uji coba saja. Kabarnya sang pemain punya darah keturunan Indonesia dari buyutnya di generasi keempat. Namun menurut Binder Singh selaku pengamat, Hinoke batal dinaturalisasi dengan alasan garis keturunan. Mauresmo Hinoke yang rencananya mau dinaturalisasi PSSI, saya mendapatkan informasi Hinoke sulit dinaturalisasi karena sudah lebih dari 3 garis keturunan, kata Bung Binder. Meski begitu, Indra Syafri tetap mengusahakan proses naturalisasinya tetap berlanjut. Kedatangan para pemain keturunan ini makin membuat timnas Indonesia U20 semakin disegani. Apalagi para pemain keturunan tersebut punya kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah sosok Dion Mark yang diprediksi akan menjadi bek tangguh Garuda Muda. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, Dion Mark sudah punya postur tubuh menjulang tinggi 188 cm. Selain itu, Dion Mark juga menjadi pemain andalan dari Nek Mehen U21. Di musim lalu tercatat dirinya tampil 24 pertandingan bersama skuad muda Noit Erste Klasser. Dion Mark bahkan bisa menjadi amunisi tambahan yang bagus untuk Shin Tae-yong. Apalagi pemain berusia 19 tahun ini punya keunggulan dalam beradu fisik. Selain itu, timnas Indonesia U20 juga bakal diperkuat oleh Tim Gaypens. Pemain berusia 19 tahun ini juga bisa menjadi amunisi tambahan yang apik bagi Indra Syafri. Dirinya saat ini membela FC Emmen yang berada di Liga Kedua Belanda. Gaypens mulai tampil konsisten dengan sudah diberi kesempatan bermain sebanyak 6 kali. Selain itu, Mauresmo Hinoke juga bisa diandalkan oleh timnas Indonesia U20. Pasalnya, sang pemain berhasil tampil apik bersama skuad Garuda Muda di Toulon Cup.
Di sisi lain, Hinoke bisa menjadi alternatif karena menjadi pilihan utama di klub top OS. Pemain 19 tahun ini tercatat sudah memainkan 8 pertandingan di divisi kedua Belanda. Kegagalan Malaysia dihujat suporternya sendiri. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, timnas Malaysia malah mengalami penurunan performa. Baru-baru ini Harimau Malaya Muda gagal lolos ke Piala Asia U20. Timnas Malaysia gagal merebut peringkat kedua terbaik dan hanya mampu finish di posisi 4 klasemen grup E. Harimau Malaya hanya bisa meraih 1 kali menang, 2 imbang, dan 1 kekalahan. Keterpurukan tim hitam kuning ini sebenarnya sudah diperkirakan sebelum babak kualifikasi dimulai. Pasalnya mereka kalah 3 kali berturut-turut saat melakoni laga uji coba di Cina. Puncak kegagalan skuad asuhan Yuan Torres Garrido terjadi ketika mereka gagal lolos usai ditumbangkan Tajikistan 1-0. Saat itu gol sematawayang dicetak lewat Zoifdon Hushaftov. Hasil negatif ini membuat publik negeri jiran merasa geram. Gak tanggung-tanggung netizen Malaysia menganggap Harimau Malaya sebagai tim yang lemah. Selain itu, warganet juga menyorot mentalitas Harimau Malaya yang kerap kebobolan di menit-menit akhir. Media lokal yakni Harian Metro juga ikut menyoroti performa timnas Malaysia. Kualitas tim kali ini nggak bisa dipungkiri, mereka mampu tampil maksimal menghadapi lawan yang unggul secara fisik, tulis Harian Metro. Semakin hancurnya generasi baru Vietnam. Nasib sama juga dilalui oleh timnas Vietnam juga gagal lolos ke Piala Asia U20. Pasukan Golden Star muda mengalami situasi yang lebih mengenaskan ketimbang timnas Malaysia. Pasalnya, Vietnam U20 gagal lolos sebagai 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi ini. Mereka bertengger di posisi ke-6 dari 10 tim dengan raihan 6 poin. Sebenarnya skuad Bintang Emas Junior mampu mengumpulkan 9 poin dari 4 laga. Namun kemenangan 5 gol atas tim juru kunci yakni Butan gak masuk dalam hitungan poin. Alasannya, grup A saat ini dihuni oleh 5 negara termasuk Vietnam. Jumlah ini sangat berbeda dari grup lainnya yang hanya diisi oleh 4 negara di setiap grup. Hasil ini langsung membuat skuad Golden Star mencatatkan rekor buruk. Pasukan Golden Star gagal lolos untuk pertama kalinya sejak edisi 2008 atau tepatnya 16 tahun yang lalu. Kegagalan tersebut sontak membuat para fans setia ikut geram. Mereka menuntut VFF lebih memperhatikan regenerasi para pemain muda. Bahkan media lokal yakni Soha sampai melampiaskan kekecewaannya kepada Indonesia dan Thailand. Tanpa meraih kemenangan secara bersama-sama, Indonesia dan Thailand menyebabkan Vietnam turun peringkat sampai tersingkir dari babak kualifikasi Piala Asia U20, tulis Soha. Dengan regenerasi serius dari timnas Indonesia, apakah skuad Garuda semakin melaju jauh dari para rivalnya di ASEAN?